So what went wrong? Apa sebenarnya yang salah dari milestones yang sudah kita lewati bertahun-tahun itu? Hukum lingkungan tidak hanya kalah, tetapi memang by intention kesepian gitu. Yang dikjaya itu adalah hukum yang relate dengan pembangunan ekonomi. Tapi Menteri Lingkungan siapapun di dalam konteks Indonesia tidak akan kuat, tidak punya political leverage. Disusun oleh KLH boleh, tapi ditetapkan oleh Presiden. Itu harus diangkat, bukan Menteri yang memutuskan, tapi Presiden. Presiden harus meningkatkan kualitas demokrasi. Jadi tidak mungkin Indonesia lingkungan hidupnya akan baik kalau misalnya kondisi demokrasi, kondisi governance, kondisi rule of law, dan kondisi korupsinya itu buruk. Selamat datang di episode perdana podcast Ocean Justice. Di Ocean Justice Podcast ini kita berbicara mengenai upaya perlindungan laut, keadilan laut. Namun hari ini kita berbicara sesuatu yang mendasar dulu. Kita berbicara mengenai upaya perlindungan lingkungan hidup. Dan ini juga bertepatan dengan perayaan tanggal 5 Juni yaitu World Environment Day. Oleh karena itu untuk episode ini kita mengangkat judul Bumi Kewalahan Hukum Ketinggalan. Saya Stephanie Juwana, co-founder dan program director di Indonesia Ocean Justice Initiative. Dan hari ini saya bersama Bapak Mas Ahmad Santosa. Halo, atau Steffi. Biasa dipanggil Pak Ota. Pak Ota adalah CEO dan co-founder di Indonesia Ocean Justice Initiative. Pak Ota, kita hari ini berbicara mengenai World Environment Day. Ini kan sudah 54 tahun ya Pak ya, sejak pertama kali ditetapkan di tahun 1972. Betul. Dan pada saat itu kan memang temanya itu sangat besar sekali dan tagline-nya bahkan yang diangkat adalah Only One Earth. Menekankan bahwa kita hanya punya satu bumi, kita tidak punya alternatif lagi kalau misalnya planet bumi ini hancur. Tapi kalau misalnya kita lihat di perjalanan 54 tahun ini, sepertinya kok permasalahan lingkungan hidup tuh masih ada ya Pak ya. Bahkan di beberapa hal itu mungkin semakin parah. Gitu. Kalau Pak Ota melihat tren dari permasalahan lingkungan hidup ini secara global maupun di Indonesia itu seperti apa Pak Ota? Tren persoalan lingkungan hidup ini kan sekarang ini bukan hanya saja kuantitas tapi kualitas ya, intensitas dan kualitas. Artinya memang dengan adanya istilah triple planetary crisis, jadi yang paling sangat berdampak pada berbagai isu dalam kehidupan kemanusiaan, perubahan iklim tentunya. Mungkin teman-teman sekarang mengistilahkannya adalah climate crisis. Yang kedua adalah kepunahan keanekaragaman hayati atau biodiversity loss. Yang ketiga adalah polusi. Polusi ini tidak seperti polusi seperti zamannya Minamata disease tahun 50-an, 56-an, tapi polusi sudah berbagai macam kandungannya ya. Dan juga semuanya itu triple planetary crisis ini diakibatkan oleh ulah manusia. Jadi sekarang ini kalau misalnya terjadi bencana di seluruh seantero dunia, itu tidak lagi bencana alam, tapi juga bencana ekologis atau ecological disasters. Jadi tidak ada negara yang terbebas dari disasters atau ecological disaster. Tapi memang itu harga yang harus dibayar oleh masyarakat dunia. Walaupun yang melakukan saya kira bukan semua manusia. Oleh sebab itu eranya itu sudah beda sekarang ini. Kalau para ilmuwan geologi itu menamakannya eranya sudah berubah, era antroposin. Artinya manusia itu mendominasi bumi, bahkan memporak-porandakan bumi, sehingga bumi betul-betul sudah menjadi sumber dari krisis planetary crisis ini. Ada yang
tidak setuju dengan istilah menyamaratakan, menggeneralisir. Iya, Oleh iya. sebab itu, tidak sedikit juga yang tidak setuju dengan istilah antroposin, Iya. tetapi kapitalusin. Artinya memang kekuatan utama untuk memporak-porandakan bumi ini adalah kapital atau kapitalisme. Ya. Jadi terserah mau mengistilahkan antroposin atau kapitalusin, saya kira ini adalah interchangeable istilah menurut saya. Sekarang ini seringkali kita mendengar heavy flood atau banjir besar, gitu ya. Iya. Lalu badai panas, ya. Heat wave. Iya. Lalu kemudian juga kekeringan yang sangat panjang dan kekeringan yang sangat panjang dan sangat sangat panas sekali begitu ya. Iya. Sekarang ini El Nino dan bahkan BMKG sudah mengumumkan di Indonesia ini pertengahan April sampai dengan Oktober akan ada super El Nino yang disebut dengan Godzilla El Nino. Ini juga merupakan satu peringatan buat Indonesia. Indonesia pun tidak terbebas dari planetary crisis. Ya. Oleh sebab itu caranya adalah bagaimana daya dukung ekosistem kita, daya tampung ekosistem kita itu perlu dijaga dan diperkuat. Ya. Sehingga efek dari krisis iklim terhadap Indonesia itu tidak terlalu parah. Ya. Seperti kemarin yang terjadi di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh Tengah ya. Seperti itu. Tadi Pak Ota menyebutkan daya dukung ya Pak ya, atau mungkin lebih simpelnya adalah batas-batas lah ya Pak ya, ecological limits begitu. Batas aman ya, dari bumi ya, okay. Buat umat manusia dan makhluk hidup lainnya. Baik, dan kalau kita berbicara mengenai batas aman itu, sekarang kita ada di mana Pak? Kita masih aman atau tidak sebenarnya? Kalau kita mengutip dari Intergovernmental Panel of Climate Change yang memang selalu memberikan feeding pada UNFCCC, itu sudah dikemukakan ya tentang kita tidak bisa lagi catch up dengan target-target sebelumnya 1,5 derajat Celcius seperti itu dibandingkan dengan praindustri seperti itu dan bahkan tahun 2024 kita sudah melebihi dari 1,5 yaitu 1,55. Itu berdasarkan WMO ya, World Meteorological Organization. Nah, yang juga paling penting adalah mungkin lebih komprehensif ya, temuan dari ilmuwan Profesor Stephen dan Johan Rockström yang disebut dengan 9 planetary boundaries, di 9 batas aman dari planet atau bumi. Jadi dari 9 itu sekarang 7 sudah terlewati. 7 sudah terlewati. Sudah terlewati dari 9 ini, dan saya tidak tahu, mudah-mudahan tidak terjadi. Kelihatannya dalam waktu dekat akan ada pengumuman lagi gitu. Wah, ya. Nah, jadi 7 itu perubahan iklim, biodiversity, lalu kemudian fresh water. Kemudian ada juga ocean acidification, pengasaman laut ya. Dan yang terakhir kemarin tahun 2025 kalau tidak salah ya, pengasaman laut, ocean acidification yang sudah melampaui batas. Nah, jadi betul kata Mbak Stevi bahwa batas itu mereka menyebutkan boundary, kalau kita mungkin daya dukung lingkungan hidup ya, daya tampung lingkungan hidup. Dan ini kebetulan saya kira saya kaitkan saja dengan kebijakan Indonesia yang tahun 2025 diterbitkan, ditetapkan, yaitu peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2025. Maaf. Nah, itu tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang terpenting dari PP itu adalah untuk pertama kalinya Indonesia memiliki kebijakan bahwa ada kewajiban dari pemerintah untuk menyusun dan menetapkan inventarisasi lingkungan.
Itu kan data dan informasi yang mendasar tentang lingkungan hidup di Indonesia. Nah, data-data itu untuk memasok 3 dokumen yang penting untuk melakukan upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang pertama adalah wilayah ecoregion. Ya. Yang kedua adalah dokumen tentang daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup. Yang ketiga adalah rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi 3 hal ini menurut saya membuat kita sedikit berharap Iya, iya. bahwa dokumen-dokumen ini bisa menjadikan instrumen Iya, iya. yang mendorong pemerintah untuk lebih serius, Ya. sungguh-sungguh di dalam mencegah maupun melindungi daya dukung ekosistem kita, Baik, baik. daya dukung dan fungsi lingkungan hidup kita. Baik, baik Pak Ota. Dan ini kalau misalnya kita melihat planetary boundaries ini kan tadi Pak Ota sampaikan Ya, bahwa ya. 7 dari 9 batas keamanan Ya. laut itu sudah terlampaui. Artinya Ya. kalau misalnya kita melebihi 9 ini, planet Earth will no longer be livable Ya, untuk ya, manusia ya betul, Pak ya. betul. Dan ini kan terjadi over time ya Pak ya. Ya, cepat Artinya sekali nih perkembangannya. dari 2009, 2015, Ya. 2025 dan ini kan artinya dia terjadi gradually dan selama terjadi overtime ini kan sebenarnya ada respon-respon secara global maupun nasional ya Pak ya yang Ya, sudah ya, dilakukan gitu. ya, ya. Dan kalau misalnya kita berbicara mengenai respon global maupun nasional, banyak yang mengaitkan milestone pertama itu di Stockholm ya Pak ya di tahun 1972. Ya, ya. Apakah Pak Ota mungkin bisa menjelaskan sebenarnya apa yang terjadi di Stockholm di tahun 1972 dan apa sih sebenarnya highlights dari situ yang mungkin kita masih bisa lihat dari sekarang sampai dengan sekarang? Oke. Itu memang harus dicatat sebagai sejarah penting. Iya ya. Di mana pertama kalinya masyarakat dunia yang diwakili oleh pejabat-pejabat tinggi pemerintahan, ada 103 negara kalau tidak salah, hadir di Stockholm tahun 72 bulan Juni. Makanya dinamakan 5 Juni ditetapkan sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia Ya, karena ya. konferensi Stockholm itu. Ya. Jadi di konferensi Stockholm itu yang menjadi penggagas utamanya adalah Perdana Menteri Swedia, Ya. Olof Palme, kalau tidak salah itu terkenal tuh Olof Palme. Jadi memang negara-negara Skandinavia itu kita temukan Norway, Swedia, Finland itu kan idealis-idealis Iya. tentang bumi, nasib bumi begitu. Nah, dia mengumpulkan semua pemimpin di negara-negara di dunia, baik dari Global North, itu yang sudah membangun terlebih dahulu, developed countries, dan Global South, itu negara-negara developing countries. Dulu disebut juga G77 plus China lah ya. Nah, kalau mendengarkan penuturan dari saksi hidup, Profesor Dr. Emil Salim, itu mengatakan bahwa dia pun yang kemudian menjadi tokoh lingkungan hidup Indonesia dan dunia, dia dikenal juga di dunia, karena dia anggota Brundtland Commission, dia mengatakan, saya juga bingung katanya pada saat saya diutus oleh Presiden untuk mengetuai delegasi ke Stockholm. Ada apa lagi? Kok kayaknya menyulitkan kita, katanya seperti itu. Pak Emil bilang, karena beliau waktu itu wakil kepala Bappenas, saya lagi menjadwalkan kembali pembayaran hutang, lagi mencari hutang baru, kemudian harus mengatasi kemiskinan. Kok sekarang bicara lingkungan hidup? Aneh buat Pak Emil Salim. Sehingga Pak Emil Salim kelihatannya berteman dengan utusan dari Brasilia dan dari India, pokoknya negara-negara yang sangat aktif di global South, itu kelihatannya 3 itu. Tentu dari Amerika Latin, Amerika Selatan juga. Dan facing similar problems ya Betul, Pak ya. ya similar problems, dia punya sumber daya alam, dia masih membangun, populasinya besar, masih banyak angka kemiskinan. Nah, akhirnya Pak Emil memberikan sambutan sama dengan wakil dari Brasilia, itu menggebu-gebu. Intinya adalah resisten terhadap gagasan-gagasan lingkungan hidup.
Oke. Karena ini akan menambah cost kita. Kita ini kan negara miskin katanya. Iya. Dan itu urusan kau katanya negara Global North katanya. Lalu keesokan harinya kalau tidak salah pagi-pagi beliau dengan ketua delegasi dari Brasilia diundang oleh Perdana Menteri Indira Gandhi dalam satu sarapan pagi. Ibu Indira Gandhi menegaskan pada wakil dari Indonesia dan wakil dari Brasilia mengatakan persoalan lingkungan itu penting tidak hanya buat developed countries, tapi juga buat developing countries seperti kita. Ibu Indira Gandhi bicara begitu. Dan tetapi bedanya mungkin kalau di sana karena great acceleration pembangunan ya, industrialisasi. Tapi kalau kita karena kemiskinan. I see. Kemiskinan itu juga menimbulkan persoalan lingkungan. Oke. Misalnya sampah tidak bisa diatasi, dia buang ke sungai, sungainya menjadi pencemaran, penyakit buat negara-negara miskin seperti Indonesia pada saat itu. Dan menurut penuturan Pak Emil, beliau katakan disitulah saya mulai sadar dengan nada keibuan, dengan sentuhan-sentuhan keibuan. Menurut Pak Emil, maka kami menyadari itu. Jadi kami sepakat. Jadi kalau Mbak Stevi lihat dalam dokumen Stockholm Declaration, itu kelihatan sekali memang ada kompromi antara kepentingan Global North dan Global South. Jadi economic development itu ditempatkan sebagai panglima. Ini istilah kami ya, istilah saya sebagai panglima tetap itu. Tetapi dikatakan bahwa economic development saja tidak cukup karena harus diimbangi dengan pertimbangan dari ekologi, dari lingkungan hidup dan dari sosial. Artinya kalau dibahasakan dengan bahasa sekarang environmental justice dan social justice, seperti itu. Tapi pada saat itu kelihatannya memang belum kental soal intergenerational equity. Itu berkembangnya kemudian 20 tahun kemudian. Tetapi memang future generation sudah ada, tapi belum menggunakan keadilan antar generasi atau keadilan intragenerasi. Nah, jadi tetapi manfaatnya sepertinya besar, Mbak Stevi. Karena United Nations Environment Program itu dibentuk setelah itu. Kami menduga tahun 73 itu pertama kalinya garis besar haluan negara sebagai guideline dari pembangunan nasional kita itu menetapkan tentang pentingnya lingkungan hidup. Jadi pembangunan harus disertai juga pembangunan lingkungan hidup. Itu pertama kali dalam GBHN 1973. Dan karena ini sejarah, saya ingin bicara soal Pak Emil lagi ya. Jadi Pak Emil itu tahun 73 tidak serta-merta diberikan tugas untuk ngurusi lingkungan karena belum ada kementeriannya. Sehingga dia ditugaskan menjadi Menteri Perhubungan pada saat itu. Dan 5 tahun kemudian, ini menurut penuturan Pak Emil Salim lagi, dan kita baca juga di bukunya, beliau diundang oleh Presiden Soeharto, berarti tahun 78 pada saat itu. Diundang oleh Presiden Soeharto ke Teluk Jakarta, naik boat, ya, lalu kemudian diajak ngobrol oleh Pak Harto, Presiden Soeharto. Presiden Soeharto istilahnya curhat soal ini kenapa teluk kita, ini laut kita sudah mengalami pencemaran, sudah kotor. Padahal kita baru 10 tahun membangun. Waktu itu sudah ada pemikiran itu. Karena Teluk Jakarta kan memang tercemar kan pada saat itu. Yang kedua, dia bilang coba lihat hutan-hutan kita. Sudah banyak gundul ditebang gitu ya, ada deforestasi dan lain sebagainya. Bagaimana coba bayangkan tahun 2000 atau 2020 beliau menyebutnya seperti apa. Nah disitulah kemudian Pak Emil serta merta
pada pembicaraan itu diminta sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Disebut dengan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup PPLH saat itu. Dan itu pertama kali Pak? Pertama kali. Kementerian Tahun Lingkungan 78. Hidup pertama kali Indonesia? Ya, PPLH. Ya. Dan beliau kalau tidak salah sampai 3 periode kalau tidak salah ya. Wow. Pak Emil Salim. Dan kita semua tahu waktu itu juga saya masih kecil, mungkin Steffi belum lahir ya. Itu bukan masih kecil, saya kira udah SMA ya. Itu ngefans berat dengan Pak Emil Salim karena beliau boleh dibilang dakwah soal lingkungan itu sangat efektif. Ya. Dan kita tidak tahu bahwa sebetulnya pada tahun 72 dia kepergian ke Stockholm itu dengan reservasi yang sangat tinggi untuk bicara soal lingkungan. Iya. Nah jadi kita punya GBHN. Ya. Lalu setelah Pak Emil jadi Menteri Lingkungan, undang-undang pertama kali, Undang-Undang Nomor 4 tahun 82 itu diundangkan tahun 82. Jadi 4 tahun setelah Pak Emil menjadi Menteri. Lalu disambung seperti itu. Pertemuan Stockholm itu juga menumbuhkan ide-ide baik ya. Iya. Di mana Sekretaris Jenderal PBB pada saat itu tahun 85 itu mengeluarkan General Assembly Resolution PBB dan ada pengangkatan dari Sekretaris Jenderal PBB tentang World Commission on Environment and Development. Jadi setelah 72 itu kan nyambung berarti kan? Iya. Di mana dibentuk WCED, wakil dari Indonesia adalah Pak Emil Salim. Oh wow. Ya. Waktu itu berarti Pak Emil Salim sudah jadi Menteri Lingkungan, jadi pas ya, koinsiden lah ya. Dan diketuai oleh Perdana Menteri Norway, Gro Harlem Brundtland, tokoh perempuan juga. Dan 2 tahun bekerja, dan tahun 87 itu dari 85 ya diangkat ya. Iya. 1 tahun setengah mungkin itu pekerjaannya selesai, dan tahun 87 diluncurkan yang disebut dengan Our Common Future atau masa depan kita bersama. Disitulah diperkenalkan konsep pembangunan berkelanjutan secara lebih konseptual. I see. Seperti itu. Yeah. Dan itu tahun 87 diluncurkan. Tahun 92, 20 tahun setelah Stockholm, bayangkan itu. Yeah. Jadi perlu merenung 20 tahun itu. Iya. Kemudian dibuat lagi KTT lingkungan yang lebih besar. Wow. Itu 143 kepala negara, kepala pemerintahan hadir. Kita diwakili oleh presiden sendiri hadir. Dan saya kira itu milestone yang penting karena konvensi perubahan iklim kan mulainya dari situ. Yes, ya. Lalu konvensi biodiversity mulainya dari situ. Yeah. Forestry principles maksudnya dari situ, dan jangan lupa Rio Declaration. Dan banyak kerjasama pada saat itu. Dan disitulah mulai sustainable development menjadi key terminologi. Bahkan kalau saya menganggapnya menjadi iconic words. Yeah. Atau apa istilahnya ya, buzzwords. Yeah. Dan dari KTT Bumi itu karena masyarakat atau kepala-kepala pemerintahan menganggap penting, PBB pasti menganggap sangat penting, sehingga selalu diperingati. KTT Bumi plus 5, KTT Rio plus 10, plus 15, plus 20, seperti itu. Iya. Setelah perjalanan itu kelihatannya memang tidak mudah karena krisis bumi bukan semakin berkurang tapi semakin parah. Semakin parah. Iya. Semakin serius ya. Yes. Sampai dengan saat ini. Ya. Tapi kalau kita lihat Pak, dan tadi Pak Ota sampaikan bahwa ternyata krisis bumi, krisis lingkungan hidup ini masih terjadi. So what went wrong? Apa sebenarnya yang salah dari milestones yang sudah kita lewati bertahun-tahun itu? Sudah banyak juga komunitas lingkungan hidup, apakah dia backgroundnya ekologi, backgroundnya political science, law dan lain sebagainya, itu mengatakan memang paradigma hukum lingkungan internasional itu terlalu antroposentrik. Oke. Jadi hanya peduli pada umat manusia.
sangat human centered ya Pak. human centered, Oke. sangat dominan. Oke. Padahal kualitas kehidupan manusia Iya. itu tidak bisa ada Iya. kalau makhluk hidup lainnya, Ya. other living beings, itu betul-betul dijaga dan Yes. berfungsi. Iya. Nah, jadi interdependency antara human being dan other living beings nggak terjadi. I see. Dan sekarang ini perkembangannya, Mbak Stevi juga sangat paham bahwa hanya sedikit negara misalnya yang mengakui tentang pentingnya natures selain human being. Human being ada human rights. Yap. How about other living beings? Jadi hanya Ecuador, Bolivia, New Zealand Ya. yang mengakui nature's right. Ya. Dan itu semuanya penting sekali. Ya. Ya. Tidak hanya saja implikasinya pada apa ya, hak gugat Ya. dari setiap orang Ya. untuk mengatasnamakan natures, tapi juga kelihatannya lebih banyak mengubah persepsi manusia. I see. Ya. Seperti itu. Nah, jadi itu persoalannya, Ya. Mbak Stevi. Ya. Jadi paradigmanya masih antroposentris. Yes. Kelihatannya memang pembangunan berkelanjutan Ya. itu dimanipulate menjadi sustainable economic development. I see. Ya. Teman-teman kita yang ada di benua lain yang Ya. kemudian yang menekuni soal hukum lingkungan yang progresif. Jadi hukum lingkungan itu ada yang progresif, ada yang status quo. Oke. Jadi yang progresif mengatakan, wah itu nggak benar katanya kalau sustainable development itu bisa dimanipulate. Salah satunya Profesor Benbour Ya. dari Ya. Australia. Dia bilang harusnya adalah ecologically sustainable development. Oke. Jadi ada penekanan di Ada ecological. penekanan. Karena wajar kan, Ya. Ya. KTT human environment yang di Stockholm ada itu kan karena masalah. Yes. Ya. Kemudian masalah itu terus sampai 20 tahun KTT bumi. Lalu masalah terus sampai Paris Agreement. Kan kayak begitu kan. Iya, iya. Itu masalah. Loh, Iya. kok masih sustainable development aja nih? Iya. Ya. Justru economic development-nya harus dikoreksi. I see. Seperti itu. Ya. Nah, akhirnya ecologically sustainable development diterima oleh pemerintah Australia. Setelah dikritik oleh masyarakat sipil. Artinya memang yang paling menjadi muara persoalan adalah strategi pembangunan ekonomi. Di setiap negara yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi kuat, Ya. yang mengabaikan soal daya dukung ekologi, Ya. Ya. daya tampung ekologi, dan keadilan ekologis. Ya. Seperti itu yang diabaikan. Dan ya oleh sebab itu diperlukan satu paradigma, baik paradigma hukum dan kebijakannya maupun paradigma pembangunan ekonomi di masing-masing negara. Apakah benar Pak kalau misalnya kita lihat dari lensa hukum ya Pak ya? Kalau begitu hukum lingkungan akan selalu kalah dong Pak? Hukum lingkungan tidak hanya kalah, tetapi memang by intention itu menjadi kesepian gitu. I see, lonely Alienated. akhirnya ya. Iya. Isolated sendiri dia gitu. Sendiri dia. Yang dikjaya itu adalah hukum-hukum yang relate dengan pembangunan ekonomi. Iya, iya. Property rights, investment, Iya, iya. law, kayak begitu kan. Iya, iya. Nah, hukum lingkungan itu boleh dibilang ini meddler nih, pengganggu Iya, gitu ya. Kayak begitu. Nah, oleh sebab itu posisi hukum lingkungan harus menjadi istilahnya primacy. Oke. Jadi utama Harus di sini. diutamakan. Harus diutamakan. Iya, iya, iya. Sebenarnya Pak kalau kita melihat agenda pembangunan gitu, kita sering mendengar kata sustainability. Bahwa pembangunan ini juga memperhatikan sustainability. Tapi kalau mendengar penjelasan Pak Ota, paradigma yang seperti itu yang sangat mengedepankan heavy economic growth. Jadi sustainability yang dimaksud tuh sustainability seperti apa Pak?
Jadi kan ini menarik sih sebetulnya. Sustainable development itu wacananya kan udah berlangsung, boleh bilang taruhlah dihitung sampai 87 lah ya, 87 dari sampai dengan sekarang. Ya. Itu udah berapa tuh ya? Udah 30 tahunan Ya, ya. ya. Tapi baru tahun 2010 ada ilmuwan-ilmuwan termasuk ekonom ya. Oh, oke. Seperti Herman Daly kan, Ya. Profesor Daly. Itu sudah mulai membedakan konsep sustainable development ini. Oke. Jadi mereka membedakan konsep sustainable development yang weak Oke. dan yang strong. Oh, oke. Seperti itu. Apa bedanya itu, Pak? Weak dan strong itu? Yang weak itu ya semua modal alam termasuk yang critical Yes. itu bisa digantikan dengan kekayaan buatan manusia, man-made wealth. Oke. As long as menghasilkan uang, Oh, oke. modal, maka bisa dikorbankan, bisa dikecualikan. Jadi ini kan saya nggak tahu ini apakah orang tuanya atau ini saya kira digambarkan sebagai kapitalis. Yes. Berdasi. Ya, memberikan uang cukup besar tuh kalau dilihat Iya. gunungan berdasi, perutnya juga sudah mulai ini. Memberikan uang pada anak kecil ya, ini saya kira masih umurnya 5 tahun mungkin ya, 4 tahun, yang sudah menggunakan oksigen karena nafasnya di tengah-tengah polluted environment, dan lihat aja ada kayak desert. Ya. Kemudian pohon juga sudah tidak bisa tumbuh lagi seperti itu. Untuk apa? Ya. Ya. Jadi kita menghasilkan uang, menghasilkan modal, ini kan man-made wealth ya. Ya. Lalu bagaimana nasib generasi sekarang maupun generasi yang akan datang termasuk unborn babies. Yes. Nah jadi ini kelihatannya satu potret ketidakadilan atau potret kesalahpahaman di dalam memilih model-model pembangunan. Sebenarnya juga menarik ya Pak ya, seperti yang tadi Pak Ota sampaikan, yang disampaikan oleh Indira Gandhi kepada Pak Emil ya, bahwa kemiskinan itu, jika kita ingin mengatasi kemiskinan, tidak dapat terlepas dengan upaya perlindungan hidup, upaya perlindungan lingkungan hidup. Betul, ya. betul. Jadi tidak mungkin kita mengabaikan upaya perlindungan hidup kalau kita ingin mengatasi permasalahan kemiskinan ya Pak ya. Kalau misalnya kita ingin meninggalkan weak sustainability, berarti apa Pak yang harus kita kedepankan Pak? Strong sustainability. Oke. Jadi kalau menurut pakar-pakar itu yang disebut dengan pembangunan berkelanjutan beraliran kuat, maka apa yang kita harus lakukan? Kita melakukan inventarisasi lingkungan dan kita mengidentifikasi natural capital yang critical itu yang mana? Oke. Itu kan fungsinya macam-macam ya. Ya, ya. Salah satunya adalah jasa ekosistem. Ya, ya. Ecosystem services. Nah, yang disebut dengan critical natural capital itu cannot be substituted, nggak bisa disubstitusi. Oke. Dan tidak bisa digantikan dengan man-made wealth semacam ini. Nah, kalau di Indonesia Pak, menurut Pak Ota, kalau kita melihat secara normatif dulu deh Pak, secara peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang, sebenarnya kita mengarahnya kemana Pak? Apakah kita masih di weak sustainability? Kalau dibandingkan dengan konstitusi-konstitusi yang ada di dunia, itu kan ada 3/4 dari negara-negara anggota PBB sudah memiliki konstitusi relatif hijau. Ya. Tapi kalau dilihat dari konstitusi kita, kelihatannya memang belum ke arah sana. Tetapi harus kita syukuri, masih ada 3 pasal lah ya. Oke. Yang pertama adalah pasal 28H. Ya. Itu hasil amandemen ya. Ya. Yang mengatakan hak atas setiap orang memiliki hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik. Saya kira itu lazim di berbagai provision dalam konstitusi di dunia. Itu yang disebut dengan environmental substantive rights. Idealnya environmental substantive rights itu
harus ada diimbangi dengan state atau government responsibility Ya. atau state duty. Di konstitusi kita nggak ada. Konstitusi kita itu tidak mengenal state duties, tidak mengenal government responsibility. Ya. Kita lihat di Brasil, government responsibility itu ada 7 soal lingkungan. Nah jadi kalau misalnya sudah diidentifikasi critical natural capital, misalnya mangrove kita, Ya. pulau-pulau kecil, Ya. itu nanti saya cerita berikutnya pulau-pulau Ya. kecil, mangrove, lalu apa lagi, mungkin lahan gambut, Ya. karena dia punya fungsi ekosistem yang luar biasa. Ya. Lahan gambut kan ada yang semeter, ada yang 2 meter, ada yang 3 Ya. meter kan kedalamannya. Ya. Terumbu karang. Terumbu misalnya. karang Ya. dan lain sebagainya. Dan ilmu pengetahuan sudah sangat berkembang jauh di dalam mendefinisikan tentang critical natural capital. Oke. Jadi nggak sulit sebetulnya, bukan ilmu baru kan. Iya, itu. iya, iya. Nah jadi strong sustainability itu adalah critical natural capital tidak boleh disubstitusi dan digantikan oleh man-made wealth. I see. Jadi dijaga betul. Ya. Nah, yang mau dituju apa dari strong sustainability ini adalah kualitas hidup manusia. Oh, oke. Bukan sekedar tingginya growth antara 5-8% misalnya. Iya, iya. Yang ambisi untuk mencapai Indonesia Emas. Keluar dari jebakan middle income Ya, misalnya. ya. Jadi tetapi kualitas hidup manusianya gimana? Ya, ya. Ya kan? Apalagi kita mau mencetak orang-orang pintar. Ya. Nggak mungkin lah dalam lingkungan seperti ini orang bisa pintar. Betul, betul. Jadi seperti itu. Itu yang 28H, itu yang kedua pasal 33 ayat 3, Ya. pasal 33 ayat 4. Yes. Jadi modal kita itu. Tapi Dari konstitusi ya, Pak? dari konstitusi. Ya. Dan yang menarik adalah pasal 33 ayat 3 itu kan pengaturan bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara Oke. untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, Public trust lah ya, Pak ya? public trust. Ya. Nah, ada 2 putusan MK yang mengatur tentang dikuasai oleh negara itu artinya apa. Oke. Selama ini orang nggak banyak tahu bahwa dikuasai itu termasuk di dalamnya harus diawasi, Ya, ya kan, Ya. harus dijaga. ya. Jadi bukan hanya dikelola gitu ya. Ya. Nah, itu tidak dibaca putusan MK-nya. Oke. Yang kedua adalah yang menarik juga adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Iya. Itu di situ adalah kedaulatan rakyat yang didalami. Iya. Termasuk di dalamnya pada saat mau menetapkan kemanfaatan buat rakyat yang sebesar-besarnya, rakyat harus dilibatkan secara meaningful dalam proses-proses pengambilan keputusan. Itu ada tuh. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 35 tahun 2023 yang diumumkan keputusannya tahun 2024 mengatakan bahwa pasal 33 ayat 4 sebagai landasan hukum dari penerapan pembangunan berkelanjutan beraliran kuat. Oh, strong sustainability. Strong sustainability. Ya. Bahkan dia mengaitkannya, ini diawali oleh gugatan oleh perusahaan, badan Ya. hukum perusahaan, ingin mengekstraksi tambang di pulau-pulau kecil. Oke. Pulau-pulau kecil itu PWP3K undang-undangnya, Ya. pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, itu kan termasuk undang-undang yang menurut saya progresif. Ya, ya. Dan itu dikapitalisir oleh Mahkamah Konstitusi bahwa kalau melakukan kegiatan ekstraksi, terutama tambang di pulau-pulau kecil yang sangat rentan, vulnerable ekosistemnya, itu disamakan dengan kegiatan yang abnormally dangerous activity. Itu luar biasa. Wow. Itu, istilah begitu. Ya, ya, ya. Abnormally dangerous aktivitas yang berbahaya, yang tidak normal, yang sangat berbahaya. Pertanyaannya adalah ini soal ketatanegaraan. Kenapa putusan MK yang menafsirkan pasal 33 ayat 3, terutama yang ada dua putusan MK itu, yang menafsirkan tentang dikuasai oleh negara, Ya.
lalu kemudian untuk sebesar-besar kemampuan rakyat. Ya. Dan yang ketiga adalah pasal 33.4 sebagai landasan pembangunan berkelanjutan beraliran kuat. Ya. Artinya critical natural capital tidak bisa disubstitusi Ya. dan digantikan. Kenapa ini nggak nyambung dengan legislatif dan eksekutif? Oke. Itu pertanyaannya. Oke. Jadi ada kelemahan dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi. Yes. Ini bayangan ada ketidakpatuhan Iya, terhadap iya. putusan. Ini mungkin contohnya ya Pak ya. Ini foto dari Nah, Kabayana ya Pak ya di ya, Sulawesi ini Tenggara. adalah di Pulau Kecil, Oke. Kabayana di Sulawesi Tenggara, betul ya? Iya, iya. Ini adalah kegiatan tambang, ada beberapa di situ, tidak satu ya, ada 3, ada 4, ada 5. Itu pulau kecil yang banyak sekali titik-titiknya aktivitas tambang. Dan ini sudah 20 tahun seperti ini. Oh. Penduduknya suku Bajo kalau tidak salah ya. Iya, iya. Ini sudah tidak bisa lagi melaut Iya, iya. di sekitar tempat itu. Ya, warnanya udah Warnanya sudah seperti coklat itu. merah ya. Dan menarik ini dikhawatirkan ada kandungan logam berat. Oh. Bagaimana kalau mengkonsumsi itu secara langsung tidak langsung terhadap siklus tubuh manusia. Ya. Apakah ini yang dimaksudkan Undang-Undang Dasar 45? Apakah ini merupakan satu kelaziman di mana masyarakat kecil harus berkorban Ya. untuk memacu pertumbuhan ekonomi? Saya kira tidak. Iya, iya. Seperti itu. Jadi Ya. oleh sebab itu kalau menurut saya berbicara tentang persoalan lingkungan, Yes. berbicara tentang krisis ekologi di Indonesia, maka yang paling utama adalah perlunya paradigm shift. Apalagi Pak pada saat kita berbicara mengenai Indonesia emas misalnya. 2045. 2045. Untuk kita mencapai sana dengan permasalahan seperti ini sepertinya akan menjadi tantangan yang sangat besar ya Pak ya. Apalagi kalau kita melihat biocapacity yang ada sekarang untuk Indonesia, pastinya kan tidak akan bisa mengsustain agenda yang sangat berpihak pada heavy economic growth ya Pak ya. Mungkin kita bisa Sure, melihat yeah. statusnya. Ini yang Indonesia ya Pak ya, tahun 2022, tapi mungkin masih relevan Ya, untuk sekarang. ya. Bahwa ternyata kita sudah mengalami biocapacity deficit ya Pak ya, sudah minus 0,6. Kalau misalnya kita ingin menggenjot lagi pertumbuhan ekonomi Ya, dengan mengorbankan biocapacity kita, berarti ini kan semakin parah ya Pak Ota ya. Parah. Dan kita butuh berapa wilayah Indonesia kalau gitu? Untuk mensustain tingkat konsumsi dan ketergantungan terhadap sumber daya alam saat ini, ya. kita ternyata butuh 1,75 bumi. Wow. Jadi hampir 2 kali Ini bumi. global ya? Secara global. Sementara Indonesia Tahun yang tadi- lalu baru 1,60 ya? Oh, sekarang udah 1,75. Hmm. Dan Indonesia? yang Pak Oto tadi sampaikan, kita butuh berapa Indonesia? Ternyata untuk Indonesia, untuk mensustain apa yang sekarang kita gunakan dari sumber daya alam kita, itu kita butuh 1,4 Indonesia. Padahal Indonesia cuma satu ya? Ternyata kita butuh lebih dari satu. Planetnya nggak ada planet B. Yes, padahal kita cuma punya satu planet. Oke, ini persoalan serius menurut saya. Ya. Jadi apa menurut Pak Ota sebenarnya prinsip-prinsip yang perlu kita kedepankan Pak untuk kita menggeser paradigma ini dan memperbaiki situasi ini Pak Ota? Ya. Karena memang sekarang ini krisis bumi bukan lagi ancaman tetapi sudah realita di hadapan kita. Sudah saatnya ekologi atau aspek ekologi itu diutamakan. Artinya kami menyebutnya supremasi ekologi. Oke. Ecological primacy. Yes. Gitu. Yang pertama, memang sudah saatnya juga kita merubah paradigma bahwa alam itu hanya meng-cater, men-serve manusia. Ya, ya, ya. Tapi sebaliknya manusia harus men-serve alam. Jadi ada timbal balik, Ya. ada interdependency seperti itu. Itu yang disebut dengan ecological integrity, Oke. keterintegrasian ekologis. Kalau mau supremasi ekologi, Ya. itu satu. Yang kedua, saya kira tahun lalu pemerintah di bawah Pak Prabowo
ditandatangani oleh Presiden Prabowo, mengeluarkan satu peraturan pemerintah, tadi saya sebut juga sekilas, mengenai perencanaan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Oke. Judulnya netral, Ya, ya. tapi isinya adalah ada kewajiban pemerintah untuk melakukan inventarisasi lingkungan. Ya. Artinya mengumpulkan data, informasi, menganalisis, dan disitulah akan teridentifikasi natural resources capital yang terancam, Ya. mana yang kritikal, Ya. itu kemudian bisa dijadikan satu landasan untuk mengembangkan strong sustainability. Oke. Dan inventarisasi lingkungan itu juga akan menghasilkan dokumen tentang mana wilayah-wilayah ecoregion kita. Dan juga ini yang penting juga, menetapkan apa yang disebut dengan daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan. Jadi sejauh mana ekosistem Indonesia itu daya dukungnya yang sudah melampaui batas. Ya, ya. Planetary boundaries tadi, Ya, tapi ini adalah national Indonesia dan daya tampung lingkungan hidup kita. I see. Dan itu harus dilakukan kalau level provinsi dan level kota kabupaten itu 3 tahun Oke. paling lambat Ya. sudah punya. Nah, secara logika yang di tingkat nasional ini harus lebih cepat. Ya. Secara logika. Ya. Oleh sebab itu, kalau menurut saya, kalau pemerintah mau serius, maka ini harus diutamakan. Oke. Mulai dari inventarisasi. Mulai dari sekarang, inventarisasi lingkungan hidup Ya. yang menghasilkan wilayah ecoregion, Yes. yang menghasilkan daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan hidup, dan yang menghasilkan RPPL, rencana I see. perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. 3 dokumen penting. Ya, ya. Dan ini akhirnya menjadi dasar untuk kita mendorong pergeseran paradigma itu ya, Pak ya? Betul. Ya. Benar kata Mbak Stevi, kalau itu ada, belum tentu enforceable. Oke. Karena saya melihat dalam PP-nya, mohon maaf saya bukan mengecilkan arti Pak Jumhur ya, Ya. tetapi Menteri Lingkungan siapapun Ya. di dalam konteks Indonesia tidak akan kuat, tidak punya political leverage, Oke. tidak punya. Jadi jangan hanya disusun oleh KLH boleh, Ya. tapi ditetapkan oleh Presiden. Itu I see. baru the highest political will. Yes, yes. Kalau nggak Presiden repot. Ya. Daya ya. dukung juga ditetapkan oleh Presiden. Yes. Wilayah ecoregion ditetapkan oleh Presiden dengan perpres gitu ya. Ya, ya, ya. Bukan oleh keputusan menteri. Ya. Nah, jadi ada masalah. Tetapi Oke. paling tidak Indonesia sudah mengarah kepada scientific data Yes. untuk mengembangkan policy yang lebih baik Ya. dan lebih indubio pro natura, begitulah ya. Jadi Ya. dalam kita keraguan-raguan tidak ada data dan lain sebagainya, tapi kita harus pro natura seperti itu. Nah, jadi begitu. Yang ketiga adalah jadi supremasi ekologis, ecological integrity, ecological limits itu dengan dengan daya dukung, daya Ya. tampung lingkungan hidup. Dan kalau Indonesia mau membumikan atau scaling down planetary boundaries-nya Johan Rockström dan Ya. Stephen, Ya. itu bisa juga. Seperti yang dilakukan oleh 10 negara, mungkin lebih sekarang, Ya, ya. sudah melakukan scaling down planetary boundaries. Ah. Itu akan sangat menolong ya. Dan itu bisa menggunakan data-data dari inventarisasi lingkungan kan ya, Pak ya? Yes, betul. Ya, ya, ya. Dan kita harus dorong itu. Oke. Dan mungkin mudah-mudahan ini dengar Pak Menteri Jumhur, itu harus diprioritaskan oleh Menteri Jumhur ya. Ya. Karena dengan begitu KLH akan menjadi lebih punya leverage Ya. ya, walaupun untuk diikuti oleh semua menteri, ini ego sektor di mana-mana ini. Ya. Itu harus diangkat bukan menteri yang memutuskan, tapi presiden melalui peraturan presiden. Dan saya kira soal justice Yes. ini penting. Dan kalau bicara perubahan iklim, kita harusnya kita melakukan mitigasi, Ya. ikut berpartisipasi dalam mengurangi emisi.
CO2 ekivalen, dan yang paling penting juga karena kita adalah negara yang termasuk vulnerable, berisiko tinggi terhadap gejala perubahan iklim ini, maka dibutuhkan program-program adaptasi untuk melindungi kelompok-kelompok masyarakat rentan, Ya. termasuk kelompok masyarakat pesisir dan lain sebagainya itu. Di situ aspek justice menjadi sangat kuat. Perlindungan bagi kelompok-kelompok masyarakat rentan atau vulnerable groups ini. Ya. Pesan buat Presiden, kalau kita mau menyelamatkan lingkungan Indonesia untuk kualitas, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat kita, baik yang sekarang maupun masa depan, maka in the same time Presiden harus meningkatkan kualitas demokrasi, Oke. harus meningkatkan kualitas governance, terutama birokrat kita itu harus menjadi melayani, Ya. jadi servant public official. Ya. Ya. Bagaimana membangun satu institusi KPK seperti dulu, Wow. angkatan 1, angkatan kedua, angkatan 3, Ya. yang sekarang nggak kelihatan sama sekali. Bangun komisi judicial yang kuat, Ya. bangun Mahkamah Agung yang kuat, dan pemerintah harus memberi contoh tidak melakukan intervensi terhadap lembaga-lembaga itu. Karena yang environmental performance index-nya tinggi, Ya. itu 10 besar, itu negara-negara yang demokrasi indeksnya bagus, governance indeksnya bagus, bahkan nomor 1, nomor 2, nomor 1, 3, 4, 5, Iya, iya. lalu rule of law indeksnya tinggi, Oke. CPI-nya tinggi, corruption perception index-nya tinggi. Jadi tidak mungkin Indonesia lingkungan hidupnya akan baik kalau misalnya kondisi demokrasi, kondisi governance, kondisi rule of law, dan kondisi korupsinya itu buruk. Mungkin hal terakhir Pak Ota, karena kita berbicara di World Environment Day. Jadi di tahun 2026 ini kan temanya itu yang diusungkan itu berat ke climate action. Memang sepertinya berbicara mengenai climate action ini sesuatu yang sangat urgent ya Pak ya. Karena ini kan grafik dari SDG progresnya di Asia dan Pasifik. Kita melihat ya walaupun mungkin masih jauh dari target ya, tapi adalah progres di beberapa SDG. Tapi kok ada satu doang yang dia mengalami regresi. Dan ternyata satu yang mengalami regresi adalah climate action. The only one yang mengalami regresi di Asia dan in the Pacific. Menurut Pak Ota bagaimana kita mengintegrasikan apa yang tadi Pak Ota telah sampaikan secara komprehensif sekali dengan upaya kita untuk menangani perubahan iklim ini Pak Ota? Ini kelihatannya memang berkaitan dengan ambisi pemerintah untuk meningkatkan growth. Oke, ya. Kalau growth-nya tidak diperbaiki ya begini terus. Ya, ya. Dia tidak berani berambisi untuk menurunkan emisi. Ya, ya. Dan kalau ambisinya tetap pada 5 sampai 8 derajat, bahkan 8 derajat, 8% pertumbuhan ekonomi, ada satu mitos yang mengatakan bisa melakukan pertumbuhan ekonomi tinggi tanpa merusak lingkungan. Itu tidak terjadi, itu mitos. Oke. Itu yang tidak pernah terjadi di dunia. Jadi semua ada price-nya. Nah, jadi hati-hati dalam mengelola Indonesia menurut saya. Jadi ini akan begini terus Mas Tevi. Ya, 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 ya. Dan ini kan sejalan, kalau saya lihat sejalan dengan laporan Global Stocktake dalam konteks UNFCCC di Dubai tempo hari 2023, bahwa memang negara-negara di dunia ini sekarang dengan instrumen NDC-nya yang voluntary itu masih jauh untuk bisa mencapai batas 1.5 degree Celsius, tidak melebihi itu, masih jauh sekali. Karena memang tidak terlihat adanya ambisi melalui program NDC ini. Indonesia ini kan sedang menyusun rancangan undang-undang perubahan iklim. Ya, ya. Kita sudah berharap, masuk prolegnas ya Pak? Iya, prolegnas. Kita berharap undang-undang ini akan memperlihatkan Indonesia sebagai pemimpin di panggung dunia.
Ya. Artinya Pak Prabowo kalau mau ingin punya leadership Ya. dalam konteks ini kan soal humanity, Ya. Ya. perubahan iklim, dia harus tunjukkan bahwa dia punya ambisi untuk itu, Yes. Ya. bukan sebaliknya. Ya. Ya. Nah, jadi menurut saya dan libatkan semua komponen masyarakat, Ya. sekalipun kelompok-kelompok masyarakat kritis. Karena kelompok-kelompok masyarakat kritis itu juga sebetulnya mencintai bangsa ini. To end this in a hopeful note, tadi Pak Ota sampaikan sebenarnya kita punya banyak modalitas ya Pak ya. Kita tidak memulai ini dari nol. Ya. Banyak sekali modalitas dan potensi yang dapat kita optimalkan untuk menumbuhkan upaya perlindungan lingkungan hidup yang lebih kuat dengan menggeser paradigma ini. Sekali lagi terima kasih Pak Ota atas diskusinya. Semoga ini dapat menjadi diskusi yang bermanfaat untuk kita berefleksi dan kita merenungkan proyeksi ke depan. Terima kasih sudah mendengarkan diskusi hari ini. Sampai jumpa di episode Ocean Justice Podcast selanjutnya. And happy World Environment Day. Terima kasih. Thank you Pak Ota.